Di sini saya akan menjelaskan tentang Nazariyat Sulukiyah, teori behavioris, dan Nazariyat Siyakiyah, teori konstektual. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Nazariyat Sulukiyah, teori behavioris. Apa sih pengertian dari teori behavioris ini? Jadi, teori behavioris mengatakan bahwa makna suatu ungkapan ialah rangsangan nasir yang menimbulkannya, atau respon istijab yang ditimbulkannya, atau kombinasi dari rangsangan dan respon pada waktu pengungkapan kalimat itu. Misalnya sebuah kisah tentang suami istri yang sedang berjalan di sebuah hutan. Di tengah perjalanannya, si istri melihat sebuah apel. Lalu ia berkata, "Aku lapar." Suaminya pun mendengar perkataan si istri dan memanjatkan pohon apel untuk memetik buah apel. Setelah itu, dia memberikan buah apel kepada istrinya agar dimakan. Berangkat dari kisah sederhana di atas, teori behavioris berpendapat bahwa buah apel itu sebagai stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang direspon istri secara bahasa dengan perkataan, "Aku lapar." Ungkapan ini menjadi stimulus bahasa yang mana mendorong suami memanjat dan mengambil sebuah apel atau respon perbuatan. Jadi, si istri yang memberikan stimulus atau rangsangan dan si suami yang merespon perbuatan tersebut. Tetapi, teori behavioris ini masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya 1. Keterbatasan kemampuan mengungkapkan stimulus yang sifatnya tidak jelas ke dalam bahasa, agar menjadi respon yang bisa dipahami orang lain, seperti rasa cinta, benci, rindu, dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya, kita pun tidak selalu bisa merespon ungkapan atau stimulus bahasa yang memuat ungkapan multitafsir. Yang kedua, kemungkinan adanya beberapa stimulus di balik satu ungkapan. Misalnya, perkataan "aku lapar" yang diucapkan oleh seorang anak. Boleh jadi anak itu memang lapar, atau karena ingin tidur, atau karena ia ingin bermain-main dengan makanan. Yang ketiga, kemungkinan adanya satu respon untuk suatu ungkapan. Perkataan si anak "aku lapar", terkadang kita meresponnya itu dengan berbagai aksi, seperti memberikan makanan kepadanya, atau justru kita malah memarahinya dengan berkata, "Bukankah kamu baru saja makan?" Atau menyuruhnya pergi ke kamar untuk segera tidur. Ini artinya, stimulus bahasa bisa melahirkan berbagai respon aksi yang bermacam-macam, yang tidak sesuai dengan maksud dari ungkapan bahasa itu sendiri. Selanjutnya, Nazariyat Siyakiyah atau teori konstektual. Menurut teori ini, untuk memahami makna bukan dengan melihat, mendeskripsikan, ataupun mendefinisikan acuan dan benda. Akan tetapi, makna dapat dipahami melalui konteks kebahasaan yang digunakan dalam konteks situasi kondisi pada saat ungkapan itu diungkapkan. Yang dimaksud konteks di sini adalah kesesuaian dan hubungan, lingkungan kebahasaan intralingual dan luar kebahasaan ekstralingual yang meliputi wacana dan mengungkapkan maknanya. Terdapat 3 rincian dari konteks, ialah 1. Konteks bahasa siyak lingual. 2. Konteks situasi kondisi siyak mauqif hal. 3. Konteks sosial budaya siyak sakofi ijtimai. Yang pertama, konteks bahasa siyak lingual. Konteks bahasa yaitu lingkungan kebahasaan intralingual yang mencakup bagian-bagian bahasa seperti kosakata, kalimat, dan wacana. Unsur-unsur intralingual dibedakan menjadi 6 aspek. Pertama, struktur fonem, tarkib sauti, yaitu konteks atau kesesuaian fonemik yang membentuk makna. Misalnya kalimat namal waladu, anak itu tidur. Dari aspek fonemik, kedua kata yang membentuk kalimat ini dapat dibatasi maknanya berdasarkan fonem, sehingga makna ungkapan ini bisa dibedakan dengan ungkapan lain. Umpamanya, dari fonem nama tidak bisa diubah menjadi dama, ataupun naba, ataupun nafa, dan sebagainya, sebab maknanya akan ikut berubah. Demikian juga
dari fonem al-waladu tidak bisa digantikan menjadi al-baladu ataupun al-kuldu. Kedua, struktur morfologis, tarkib sorfi, yaitu perubahan struktur morfem pada sebuah kata, juga dapat mengubah makna. Morfem kata al-waladu pada contoh nama al-waladu adalah kata benda tinggal, muzakkar, dan marfu. Kata al-waladu tidak sama dengan al-wilada, al-walidu, ataupun al-walidani, dan seterusnya, sebab masing-masing morfem memiliki konteks makna yang berbeda. Yang ketiga, struktur sintaksis, tarkib nahwi, yaitu struktur konsep dilihat dari struktur gramatikal. Dalam konteks makna gramatikal ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu makna sintaksis umum dan makna sintaksis khusus. Pertama, makna sintaksis umum adalah makna gramatikal yang secara umum yang dapat dipahami dari sebuah kalimat atau ungkapan. Misalnya, Ahmadu safiru. Makna sintaksis kalimat berita yaitu Ahmad pergi. Contoh kedua, lam yusafir Ahmad. Makna sintaksis kalimat negatif yang artinya Ahmad tidak pergi. Yang ketiga, mata yusafiru Ahmad. Makna sintaksis kalimat tanya, kapan Ahmad pergi? Sedangkan makna sintaksis khusus adalah makna gramatikal khusus yang dipahami melalui kedudukan kata dalam kalimat. Contoh, al-walidu nama. Makna sintaksis khusus dari al-walidu adalah fa'il atau subjek. Lebih dari itu, sebuah ungkapan yang secara gramatikal berbeda dengan ungkapan lain juga bisa membedakan maknanya. Berikut perhatikan dua contoh berikut ini. Contoh pertama, kalimat pertama, ma dorobtu Zaidan, artinya aku tidak memukul Zaid. Kalimat kedua, ma Zaidan dorobtu, artinya bukan Zaid yang kupukul. Pada kalimat pertama, ma dorobtu Zaidan, yang mana dia adalah kalimat negatif yang menjelaskan bahwa saya ini tidak memukul pemukulan terhadap Zaid dan tidak mengisyaratkannya adanya korban. Di sini tidak diketahui apakah saya telah memukul orang lain atau tidak. Berbeda dengan kalimat kedua, yaitu ma Zaidan dorobtu. Sekalipun kalimat pertama dan kalimat kedua ini sama-sama kalimat negatif, tetapi informasi pada kalimat kedua menjelaskan bahwa saya tidak memukul Zaid. Saya tidak memukul Zaid. Dari ungkapan yang mendahulukan objek ini menunjukkan bahwa saya memukul orang lain, tetapi bukan Zaid yang saya pukul. Terus yang keempat, struktur leksikal, tarkib mu'jam, yaitu hal yang berkaitan dengan kosakata, kamus leksem, dan karakteristik beda makna pada kata atau leksem tersebut. Dengan kata lain, setiap leksem memiliki karakter makna yang bisa membedakan dengan leksem lainnya. Misalnya, ungkapan nama abuka, ayahmu tidur. Leksem nama tidak sama makna leksem nama tidak sama maknanya dengan isteqozo, jalasa, naisa, dan lain sebagainya. Demikian juga leksem abun berbeda dengan amun ataupun jadun. Yang kelima, unsur idiomatik mushahabah, yaitu keberadaan makna sebuah kata atau leksem yang masih bergantung dengan kata lain yang selalu menyertainya, disebut juga dengan idiom. Misalnya kata anfun yang berarti hidung bisa berubah makna ketika kata anfun tersebut bersamaan atau beridiom dengan kata lain. Contoh, anful qomi, pemimpin kaum. Anful jabali, bagian depan gunung. Anfun nahari, awal waktu siang, dan lain sebagainya. Jadi dari kata anfun yang memiliki arti hidung bisa berubah maknanya ketika dia bersamaan atau beridiom dengan kata lain seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir, unsur pragmatik atau uslub, yaitu perbedaan unsur gaya bahasa yang berada dalam wacana dapat memberi arti lain sebuah ungkapan. Contohnya, amru yuqaddimu rajulan wa ya'akhiru rajulan, yang berarti Amr sedang bingung.
Contoh kedua, Zaidun katsiru ramdi. Berarti Zaid seorang dermawan. Contoh ketiga, Ahmad la yadi'u asor rojul. Berarti Ahmad sering berpergian. Yang kedua, konteks situasi kondisi, siyak mauqif hal. Unit-unit yang ada dalam sebuah ungkapan kalimat bahasa bukan sekedar susunan beberapa kata, akan tetapi lebih daripada itu. Unit-unit intralingual juga berhubungan dengan hal-hal lain di luar kebahasaan ekstralingual. Teori konstekstual berpendapat bahwa mempercayai makna hanya sebatas pada ungkapan bahasa yang merupakan pemahaman yang salah. Sebab antara ungkapan bahasa dan konteks bahasa adalah dua unsur yang mestinya ada, dan keduanya itu saling melengkapi. Aspek konteks yang perlu dipertimbangkan dalam memahami makna antara lain. Pertama, bahasa perbuatan al-kalam al-fi'il. Bahasa perbuatan adalah peristiwa ataupun situasi pada saat terjadinya ungkapan. Kedua, karakter penutur bahasa, tabi'ah al-mutahaddisin, yaitu sifat-sifat yang dimiliki para penutur bahasa pada saat ungkapan terjadi. Misalnya, pembicaraan anak kepada orang tua, majikan kepada pembantu, dan sebagainya. Ketiga, karakter tema pembicaraan, tabi'ah al-asya, yaitu tema pembicaraan yang berlangsung. Misalnya, seseorang bertanya, "Apakah kamu membawa uang?" Lalu pendengar menjawab, "Waktunya tidak tepat." Jadi, tema pembicaraannya ini tidak bisa dipahami, karena kita tidak mengetahui karakter penutur seperti apa, dan tema pembicaraan langsung itu tidak berjalan dengan bagus. Yang keempat, aksi atau situasi bahasa, al-af'al al-mushabah li al-kalam, yaitu aksi atau sikap penutur di saat ungkapan bahasa berlangsung. Apakah ia sedang marah, bercanda, sedih, dan seterusnya. Dan yang terakhir, waktu pembicaraan, zaman al-kalam, yaitu waktu berlangsungnya pembicaraan, apakah di pagi hari, siang, malam, dan lainnya. Misalnya, ketika seorang teman akan menuangkan kopi di gelas Anda, lalu ia berkata, "Aku akan rapat pada jam 7 pagi. Kopi ini bisa mengusir rasa kantuk." Jika ungkapan ini terjadi 1 jam sebelum rapat berlangsung, berarti Anda ingin meminum kopi. Tetapi lain halnya, jika ungkapan ini terjadi 7 jam sebelum rapat, mungkin saja Anda tidak ingin minum kopi, sebab Anda beristirahat ataupun melakukan persiapan lainnya. Yang terakhir, konteks sosial budaya, siyak saqafi ijtimai, yaitu situasi sosial atau budaya pada saat ungkapan bahasa terjadi. Makna sebuah ungkapan dapat berubah karena perbedaan aspek sosial ataupun budayanya. Misalnya, kata jazrun bagi ahli tumbuhan berarti benih. Lain halnya bagi ahli bahasa, ia berarti asal kata. Sedangkan bagi ahli matematika memahaminya, jazrun itu adalah akar pangkat.